Baik, sekarang kita coba untuk latihan ya. Latihan menggunakan algoritma KNN dan naive Bayes. Oke, di e-learning ya, itu sudah saya upload ya. Nah ini, latihan KNN naive Bayes menggunakan Python ya. Jadi ini sekedar apa, supaya kalian tahu bagaimana sih implementasi algoritma KNN dan naive Bayes. Jadi ini kalau kita klik, nah ini nanti keluar ya source code-nya ya. Kalian tinggal save as aja. Kemudian sementara ini kan IPNB ya. Jadi pastikan yang ini all file ya, simpan. Misalnya ini saya simpan menjadi latihan KNN naive Bayes 2 ya. Yes, ini sudah di-download ya. Baru selanjutnya kita buka ya. Kita buka Google Drive ya, Google Drive. Nah ini Google Drive saya ya, kebetulan latihan untuk data science itu saya letakkan di kolom notebook data science ya. Nah silakan kita upload file tadi ya, kita upload. Jadi caranya seperti biasa ya, yang sudah kita download tadi itu nanti kita tarik ya. Tarik, kemudian kita letakkan ke di folder tadi ya. Oke, ini lebih kurang setelah kita upload ya. Oke, saya buka. Nah ini otomatis akan terbuka di Google Laboratory. Oke, kita tunggu ya. Nah ini latihannya ya. Jadi yang pertama itu kita gunakan KNN ya, dengan seperti yang sudah dijelaskan ya, algoritma KNN itu menghitung jarak terpendek ya. Di sini kita gunakan Euclidean ya, algoritma Euclidean ya. Ya mungkin ini saya ya biar kelihatan, kita besarin sedikit ya. Sorry. Oke. Oke ya, nah, ini yang mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kita menggunakan algoritma KNN. Jadi yang pertama kita tentukan dulu kita mau menghitung berapa sih ya tetangga terdekatnya, berapa banyak tetangga ya. Baru nanti dengan rumus KNN kita hitung jarak antara data baru dengan data training ya. Kemudian kita ambil jarak minimal ya, dan diambil tetangga yang terbanyak. Itu yang kita jelaskan sebelumnya ya. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan dataset iris. Jadi dataset iris ini dataset yang dikembangkan oleh Ronald Fisher ya, tahun 36 ya. Jadi dia mengklasifikasikan mengidentifikasi jenis bunga iris ya. Ini paling banyak dipakai ya. Jadi ada 3 spesies, yaitu iris sentosa, virginica, sama versicolor ya. Di mana masing-masing 3 ini terdiri dari 50 sampel. Jadi total seluruhan itu terdiri dari 150 sampel. Nah, dalam mengklasifikasi jenis bunga tadi ya, ada 4 atribut ya, atau 4 fitur yang dipakai, yaitu panjang sepal ya, lebar sepal atau lebar kelopak, panjang bunga, kemudian lebar bunga ya. Nah itu yang datanya ya. Nah di awal ya kita memanggil library pandas ya, karena ini datanya kan dalam bentuk tabel. Kemudian untuk visualisasi kita gunakan pplot ya. Dan ya karena kita memanggil dataset ini ya, kita mengimport ya, mengimport dataset ini dari library sklearn ya, sklearn. Oke, kita running. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita mengupload dataset dalam bentuk tabel ya. Nah ini kita mengimport langsung ya, karena ini memang untuk latihan. Jadi kita import langsung dari scikit-learn ya. Jadi datasetnya otomatis diimpor. Nah kemudian kita masukkan bunga itu
jadi dataset itu kita kasih nama bunga ya. Jadi dia meload iris ya. Jadi dataset iris itu dia masukkan ke dalam bunga. Nah ini isi dari dataset bunga itu seperti ini, dataset iris ya. Nah ini fitur-fiturnya ya. Dan ini targetnya, target ya. Jadi dia sudah terpisah antara data latih yang ini, kemudian data ya, data latih, data tadi kan 150 ya, kemudian ini labelnya ya, di mana 0 itu berarti dia setosa ya, label 1 itu berarti versicolor, label 3 itu virginica ya. Nah ini jenis jenis fiturnya. Oke, kalau kita lihat total data ya, kita pakai data shape ya, itu 154. Jadi 150 baris 4 kolom ya. Nah, ini target name-nya bisa kita lihat ya. Nah, ini dia memanggil target name ya. Kemudian kita ambil loading ya data tadi ya, data bunga tadi menjadi data frame ya. Nah, kita kasih nama DF. Jadi kita kasih nama ini, kemudian DF hasilnya dia menampilkan datanya ya. Jadi 4 kolom tadi isinya ini ya. Nah, itu 4 kolom. Kemudian kita bagi dataset tadi ya, kita training 70% jadi data training dan 30% data testing ya. Nah, ini X untuk data, Y untuk label, X besar ya. Nah, ini kita split. Kita gunakan fungsi scikit-learn ya. Namanya trend test split. Ya, test split cara menggunakannya seperti ini. Kita gunakan tesasnya 0,30. 0,30 ini berarti 30%. Kalau seandainya kalian ingin buat 60-40 berarti ini 0,4. Kalau 50-50 berarti ini 0,5 dan seterusnya ya. Oke, kita running. Oke, ini kita sudah ini ya. Kemudian kita gunakan library ya. Dari scikit-learn ya. Kita gunakan neighborhood classifier. Jadi kita jadi nggak usah pusing-pusing ya. Data science itu banyak sekali library yang sudah jadi. Jadi ini contoh untuk KNN kita tinggal panggil seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita kasih nama modelnya ya. Modelnya kita kasih nama KNN ya, di mana KNN itu menggunakan fungsi neighbor classifier ya. Neighborhood-nya kita 7. Kita gunakan 7, bobotnya seragam ya. Algoritmanya auto, metriknya kita gunakan jarak ya, Euclidean. Nah, jadi kalau mau gunakan yang lain silakan coba cek di di library scikit-learn ya. Untuk neighbor classifier ini metriknya ada apa aja. Oke, yang saya bahas di teori sebelumnya ya. Jadi yang default sih Euclidean. Kalau kita mau pakai yang lain sih bisa saja. Jadi kalau kita cari ya di Google, ini ya. Nah, ini bisa kita baca nih ya, ada yang seragam atau apa seperti apa ya. Kemudian tadi nih ya untuk metriknya tadi ya. Kemudian ini ya, metrik kita gunakan Euclidean. Nih ya. Jadi metriknya sebenarnya macam-macam ya. Metrik di sini ya. Ada, jadi bisa dicek di library scikit-learn-nya sendiri ya. Nah, itu yang ya defaultnya sih dia pakai pre-compute ya, pre-compute. Jadi kita tinggal kalau mau pakai Euclidean atau yang lain, nah itu tinggal rubah di parameter sini ya. Oke, kemudian
kita masukkan ya, setelah kita bentuk modelnya, kita masukkan data trend dan Y-trend untuk proses pelatihannya. Nah, ini berarti yang proses ini kita membentuk modelnya ya. Nah, ini. Oke. Nah, dari model yang ini tadi ya, kita gunakan untuk memprediksi nilai dari data testing. Jadi data testingnya tadi 30% ya. Kita panggil saja KNN, berarti kita manggil fungsi yang ini tadi ya. Kemudian kita coba predik ya. Ini proses trainingnya yang ini KNN fit, itu berarti proses training ya. Nah, hasilnya tidak tampak. Nah, untuk melihat hasil bisa kita pakai confusion metric yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita gunakan confusion metric punyanya Skitlearn juga. Jadi cara gunainnya tinggal panggil ya. Nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini ya. Jadi dia otomatis yang ini hasil true positif, true negatifnya itu bisa kita lihat. Jadi nilai presisi ya untuk label 0, Sentosa kalau nggak salah ya, Iris dan lain-lain itu hasilnya ini ya. Jadi yang akurasi rata-rata nilainya 97,77. Nah, itu untuk pakai KNN dengan nilai K and neighborhood-nya sama dengan 7 ya. Nah, Bu, bagaimana kalau saya menggunakan nilai N neighborhood-nya sama dengan 5, sama dengan 2, dan seterusnya? Apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil? Silakan kita uji, ya, silakan kita tes. Nah, jadi setelah kita tahu, oh ini akurasi dari data testing ya, nah, kita coba untuk mengklasifikasi data yang lain. Ya, jadi ini kita masukkan data baru ya, ini data baru, panjang sepal, sepal width dan lain-lain itu kita coba ya, kita coba prediksi ya, prediksi, oh hasilnya 2, dimana kalau 2 itu adalah bunga versi Virginica ya. Nah ini, nah jadi untuk data yang ini maka dia mengklasifikasinya sebagai bunga Virginica. Oke, nah itu tadi untuk algoritma KNN ya. Jadi hasil prediksinya sekitar 97,78 ya. Nah, di teori juga kita sudah belajar untuk algoritma naive Bayes. Nah, kita lihat sekarang ya, apakah dia akurasinya lebih bagus pakai KNN atau pakai naive Bayes ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan ya, data science itu sebenarnya sudah banyak library yang sudah digunakan, yang sudah dikembangkan orang. Jadi contoh untuk naive Bayes kita bisa menggunakan Skitlearn naive Bayes ya. Jadi ada dia mempunyai library namanya Gaussian NB. Nah itu kita pakai untuk algoritma naive Bayes-nya. Nah ini kita impor ya. Kemudian kita buat modelnya. Jadi kalau tadi kita kasih nama KNN, yang ini modelnya kita kasih nama model aja ya. Jadi model. Nah ini proses training ya, trainingnya untuk data latih ya. Sama bisa kita prediksi ya, prosesnya sama. Kemudian kita coba memprediksi data tes ya untuk data tes 5 baris pertama ya. Nah ini outputnya ya. Nah kalau kita hitung nilai akurasinya itu ternyata kalau kita pakai naive Bayes itu nilai akurasinya 95,55. Sementara tadi kalau pakai KNN itu 97 ya. Nah, kalau kita lihat hasil matric confusion-nya, ini sama sih seperti coding yang tadi ya. Dan kita coba prediksi untuk data baru ya. Hasilnya sama, dia memprediksinya sebagai bunga Virginica. Oke, itu contoh menggunakan KNN dan naive Bayes. Nah, untuk tugas kalian ya, silakan kalian modifikasi contoh di atas ya. Tugas pertama, coba kalian rubah data training testingnya jadi 60-40 ya. Kemudian kalian coba dengan data training testing 60-40 itu, kalian coba dengan 2 nilai K. Pertama nilai K 30, K sama dengan 5 ya. Jadi hasil uji cobanya, coba juga dengan naive Bayes untuk data training testing 60-40 tadi ya. Tugas kedua sama, hampir sama, cuma kalian modifikasi
datanya jadi 50-50 ya. Nilai K sama dengan 3, K sama dengan 5 ya. Nah, di akhir tugas ketiga ya, cukup kalian buat satu file saja. Kalian jelaskan nilai yang paling besar yang didapatkan dari seluruh model. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk latihan kita ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya.